Selamat pagi murid-murid Miss semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia dengan Miss Leni. Kali ini kita akan belajar dari buku pendalaman 1H. Ya, kamu bisa siapkan dulu buku pendalaman 1H. Materi kita kali ini adalah penggunaan huruf kapital yang benar. Nah, ini dulu sudah pernah kita pelajari ketika di kelas 1. Ayo, siapa yang masih ingat penggunaan huruf kapital yang benar? Ya, Miss ulangi sedikit ya. Yang pertama itu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Nah, jadi setiap kamu membuat awal kalimat, setiap kamu mau membuat kalimat, huruf pertamanya itu harus huruf kapital. Yang kedua, dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Nah, contohnya misalnya Miss Leni, berarti nama Miss Leni, L-nya harus huruf kapital ya. Kemudian apa lagi? Nama kota, ya nama kota itu harus huruf kapital. Contoh Pekanbaru, berarti huruf P-nya harus huruf kapital. Dan nama kota-kota lainnya juga semuanya harus huruf kapital. Kemudian nama hari Senin, Selasa ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semuanya harus huruf kapital awalnya. Ya, misalnya hari Senin, S-nya harus huruf kapital. Kemudian apa lagi? Nama bulan ya, nama bulan misalnya bulan Januari, berarti J-nya harus huruf kapital. Kemudian nama apa lagi? Nama agama juga itu harus huruf kapital ya. Agama misalnya Buddha, Islam, I-nya harus huruf kapital. Kristen, K-nya harus huruf kapital. Begitu juga untuk kitab sucinya. Misalnya Alkitab, ya, Alkitab, A-nya harus huruf kapital. Weda, W-nya harus huruf kapital. Dan juga kata Tuhan, ya, Tuhan. Setiap kamu menuliskan kata Tuhan, T-nya harus huruf kapital. Juga kata ganti milik Tuhan, contohnya Tuhan Maha Penyayang. Nah, T-nya huruf kapital. Kemudian apa lagi? Maha, M-nya huruf kapital. Penyayang, P-nya huruf kapital ya. Nah, itu dulu yang mau kita pelajari untuk saat ini. Sekarang kamu buka buku pendalamannya halaman 2 ya, halaman 2, buku pendalaman halaman 2. Sudah dibuka semuanya. Nah, kamu perhatikan yang kegiatan 2. Kegiatan 2 yang poin A. Tulislah kalimat berikut dengan menggunakan huruf kapital yang benar. Oke. Nomor 1. Aturan makan harus ditaati oleh semua keluarga. Nah, kira-kira apa yang mau kita rubah di sini ke dalam huruf kapital? Ya, hanya huruf awal kalimat saja, yaitu aturan. A-nya kamu ganti menjadi huruf kapital ya. Ada lagi yang mau kita ganti yang lain? Tidak ada, karena di sini tidak ada nama orang, tidak ada nama hari ya. Udah, kamu bisa tulis semuanya. A-nya saja ya, A-nya saja. Jangan lupa tanda titik ya. Setiap kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Kemudian yang nomor 2. Ya, perhatikan semua nomor 2. Dita menaati aturan di rumahnya. Awal kalimatnya katanya Dita, D-nya kamu rubah ke dalam huruf kapital ya. Karena dia nama orang dan kebetulan di awal kalimat juga ya, kita ganti ke dalam huruf kapital. Itu saja, tidak ada yang lain ya. Kemudian nomor 3, sama ini ya. Cucilah tangan sebelum makan.
Nah, hanya huruf C yang di awal saja kamu rubah menjadi huruf kapital, ya. C ini agak kamu besarkan supaya berbeda ya huruf kapitalnya ya. Kemudian yang nomor 4. Ketika makan, Dita tidak berbicara. Nah, ini huruf awal kalimatnya. Huruf K kamu rubah ke dalam huruf kapital. Kemudian apa lagi yang kita rubah? Ya, huruf D ya di kata Dita. Kenapa? Karena ini adalah nama orang. Ya, jadi huruf D kamu ganti ke huruf kapital. Sudah semua? Oke. Ya, tidak ada lagi ya. Sekarang nomor 5. Selesai makan, Dita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, huruf awalnya ganti huruf kapital, kemudian apa lagi? Ya, huruf D Dita karena nama orang kamu ganti ke dalam huruf kapital. Kemudian huruf apa lagi? Ya, huruf T karena Tuhan, kata Tuhan kamu ganti ke dalam huruf kapital. Sudah bisa? Sudah ditulis semuanya? Ya, sudah ngerti ya? Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 3. Halaman 3. Ya. Perhatikan poin B. Ya. Tulislah penulisan nama Tuhan dengan menggunakan huruf kapital yang benar. Oke. Perhatikan nomor 1. Tuhan Maha Penyayang. Nah, itu ada 3 kata ya. Tuhan Maha Penyayang. Nah, kamu ganti T-nya huruf kapital, M-nya huruf kapital, P-nya huruf kapital. Nah, ini contohkan ya. Nih, Tuhan Maha Penyayang. Ya, T, M, dan P. Oke. Sekarang kemudian yang kedua, Tuhan Maha Besar. Nah, ini hanya terdiri dari 2 kata. Yang kamu ganti huruf kapital hanya huruf T saja dan huruf M. Ya. B-nya besar kenapa? Tidak diganti ke huruf kapital karena Maha Besar itu merupakan satu kata, tidak terpisah. Ya. Nih, contohkan. Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Oke. Sekarang yang nomor 3. Tuhan Maha Esa. Nah, sudah paham ya? Ini kamu tinggal ganti saja T, M, dan E menjadi huruf kapital. Kemudian nomor 4. Tuhan Maha Kuasa. Nah, ini Maha Kuasanya juga merupakan satu kata, ya, tidak terpisah. Berarti T dan M saja yang kamu ganti ke huruf kapital. Sekarang nomor 5. Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, ini yang kamu ganti ke huruf kapital hanya huruf T, Tuhan, dan huruf M, Maha, kemudian huruf P, Pengasih. Y-nya, yang-nya tidak menggunakan huruf kapital karena itu hanya merupakan kata penghubung ya. Nah, contohnya begini. Tuhan yang Maha Penyayang. Nah, di sini Y-nya Miss buat tidak huruf kapital ya. Paham semuanya? Oke. Sekarang kita lanjut yang di bawah. Poin C. Berikan tanda centang pada kalimat berikut yang penulisannya benar. Ya. Kemudian lingkarilah huruf yang seharusnya ditulis kapital. Ya. Nah, sekarang perhatikan nomor 1. Nomor 1. Dita dan Ana selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Perhatikan semuanya. Ini dicentang
atau tidak? Ya, dicentang karena sudah benar semua penggunaan huruf kapitalnya ya untuk nomor 1. Oke, sudah. Sekarang nomor 2. Dita dan Rafa berebut makanan. Nah, ini dicentang atau tidak? Tidak dicentang. Mengapa? Karena nama orang Rafa, dia tulis R-nya dengan huruf kecil. Harusnya menggunakan huruf kapital. Ya, kemudian salah yang kedua apa lagi? Makanan. Dia tulis huruf M-nya ke dalam huruf kapital. Seharusnya huruf M kecil ya. Ya. Nih, diperlihatkan. Ya. Mana? Rafa. Ini kan huruf kecil. Harusnya huruf kapital. Kemudian M-nya makanan, huruf besar. Salah. Harusnya huruf M kecil. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ya. Sebelum makan, Amel selalu berdoa kepada Tuhan. Ini dicentang atau tidak? Ya, kita centang karena sudah benar. Awal kalimatnya sudah huruf kapital, Amel nama orang sudah huruf kapital, Tuhan T-nya sudah huruf kapital. Jadi kita centang. Sekarang nomor 4. Ibu memasak sayur sop untuk Ana. Ini dicentang atau tidak? Ya, tidak. Kenapa? Ibunya sudah benar huruf kapital. Awal kalimat. Nah, nama orangnya Ana. Dia gunakan huruf kecil. Harusnya Ana, A-nya itu huruf kapital karena nama orang. Ya, berarti tidak usah kita centang. Sekarang nomor 5. Ketika makan harus duduk dengan benar. Nah, perhatikan itu nomor 5. Centang atau tidak? Tidak. Mengapa? Karena dia menulis kata benar dengan huruf kapital. Harusnya salah. Benar itu B-nya huruf kecil ya. Huruf kecil. Jadi tidak usah kita centang. Sekarang nomor 6. Alin bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Ya, ini sudah benar semua ya. Sudah penggunaan huruf kapitalnya sudah benar, jadi kita centang. Jadi hanya ada 3 yang dicentang, yaitu nomor 1, 3, dan 6. Oke, paham semua ya? Sekarang kita next, lanjut ke halaman 7. Buka semua halaman 7 ya, halaman 7. Kegiatan 3. Nah, di situ ada cerita berjudul Pengalaman Bermain Bersama Teman. Nah, Miss mau kamu semua membacanya dengan baik ya. Dengan baik, intonasi yang benar, tanda baca yang benar. Miss contohkan ya. Perhatikan semua bukunya ya. Rafa, Doni, dan Arman bermain bersama. Mereka bermain di halaman rumah Rafa. Halaman rumah Rafa banyak ranting kering. Ranting kering bisa membuat kulit terluka. Doni mengajak Rafa dan Arman mengumpulkan sampah ranting kering. Sampah ranting dibuang pada tempatnya. Halaman rumah Raffi menjadi bersih. Mereka pun istirahat bersama. Halaman yang bersih, aman, dan nyaman digunakan untuk bermain. Nah, kamu semua baca sendiri lagi nanti ya. Oke, sekarang yang di bawah ya. Susunlah kata berikut menjadi kalimat dengan menggunakan huruf kapital yang benar. Nah, di situ ada kata acak nomor 1. Kalau disusun kira-kira apa kalimatnya? Nomor 1. Ya, Rafa mengambil sapu lidi. Jangan lupa tanda titik ya.
Oke, jangan lupa juga Rafa mengambil sapu lidi. Awal kalimat kamu harus gunakan huruf kapital. Oke, sudah. Sekarang nomor 2. Ranting kering dikumpulkan oleh Arman. Ya. Ranting kering dikumpulkan oleh Arman. Awal kalimat ranting, R-nya huruf kapital. Kemudian apa lagi yang huruf kapital? Ya, Arman, nama orang ya. A-nya harus huruf kapital. Sekarang nomor 3. Doni membuang sampah ranting kering. Nah, ini hanya awalnya saja. Doni, D-nya kamu ganti jadi huruf kapital. Kemudian nomor 4. Ranting kering dibuang di tempat sampah. Nah, ini juga hanya awal huruf R saja yang kamu rubah ke kapital. Jangan lupa tanda titik ya di akhir kalimat. Oke, sudah ngerti semua ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 8. Halaman 8. Nah, di sini kita ada teks bacaan lagi ya. Kamu perhatikan, baca dalam hati ya, sambil dengarkan Miss-nya membaca ya. Rafa dan Adi sedang bermain di lapangan. Mereka juga mengajak Rafa dan Tony. Mereka akan bermain sepak bola. Rafa satu tim dengan Tony. Adi satu tim dengan Dava. Mereka bermain dengan jujur. Mereka juga bermain sesuai dengan aturan. Nah, jadi teks bacaan ini kamu salin ulang kembali di bawah menggunakan huruf kapital yang benar. Karena pada teks bacaan tadi itu banyak yang tidak benar ya, penggunaan huruf kapitalnya. Seperti nama orangnya tidak benar. Nah, ini ya, contohnya ini hanya kamu salin ulang saja semua kalimatnya ini tadi ke sini. Ya, contohnya satu kalimat Miss ambil. Rafa dan Adi sedang bermain di lapangan. Nah, Miss tuliskan R-nya karena huruf awal kalimat. Rafa dan A-nya Adi karena nama orang ya. Nah, selanjutnya kamu tulis sendiri ya, diakhiri tanda titik. Bisa semua ya, kerjakan sampai ke bawah ya. Perhatikan huruf kapitalnya. Oke, nanti Miss cek ya. Nah, sebelum itu di atasnya kita ada disuruh menuliskan kesimpulan bacaan. Kesimpulan dari bacaan ini apa? Apa itu kesimpulan? Nah, kesimpulan itu adalah rangkuman atau hasil akhir dari sebuah cerita. Misalnya kalau di sini dari bacaan tadi apa yang kita bisa simpulkan? Kamu bisa coba sendiri ya, tapi ini Miss kasih kesimpulannya, yaitu bisa kita simpulkan. Yang pertama, ketika bermain bersama teman harus dengan jujur ya, itu kesimpulan pertama. Kemudian kesimpulan kedua, kalau bermain atau ketika bermain bersama teman harus sesuai dengan aturan. Nah ya, itu kesimpulannya yang kita dapat dari bacaan. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 10. Halaman 10. Sudah semua halaman 10? Yang B, tuliskan kembali kalimat berikut menggunakan huruf kapital dan tanda titik. Nah, ini kalimatnya coba kamu perhatikan. Nomor 1 sampai 4 itu akhir kalimatnya tidak ada tanda titiknya. Jadi kita perbaiki ya. Dan yang huruf tidak menggunakan huruf kapital kamu perbaiki. Contoh nomor 1.
Ada banyak tamu di rumah Dita. Ya, ada banyak tamu di rumah Dita. Ada banyak tamu di rumah Dita. Nah, mana yang kita rubah ke dalam huruf kapital? Ya, awal kalimat dan nama Dita. Ya, huruf D-nya nih contohnya. Ada banyak tamu di rumah Dita. Jangan lupa tanda titik. Miss rasa kamu semua sudah bisa mengerjakan sendiri sampai nomor 4. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke halaman 13. Ya, halaman 13. Nah, halaman 13, perhatikan. Di sana ada gambar-gambar. Kamu bisa membuat kalimat yang sesuai berdasarkan gambar tersebut. Ya, tapi ingat, gunakanlah huruf kapital dan tanda titik. Miss contohkan gambar pertama ya. Kira-kira apa kalimat yang cocok untuk gambar pertama? Kamu bisa terserah sendiri ya, buat kalimat sendiri. Yang penting sesuai dengan gambar dan huruf kapital yang benar dan tanda titik di akhir kalimat. Oke. Misalnya, Miss mau buat kalimatnya begini. Ayah memukul galon untuk mendengarkan bunyinya. Ya. Nah, kamu buat kalimatnya huruf di awal, huruf kapital, ya. Kemudian tidak ada lagi nih yang huruf kapital. Ya, baru diakhiri tanda titik. Bisa kamu kerjakan semua ya, sampai ke bawah. Miss rasa pasti bisa. Ya. Oke. Miss rasa cukup sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Miss mau buat kesimpulan dari pembelajaran kita tentang penggunaan huruf kapital yang benar. Oke, apa kesimpulannya tadi? Ada yang tahu? Ya, Miss ulangi lagi. Tadi kita sudah sebutkan sebenarnya semuanya ya, penggunaan huruf kapital yang benar. Yang pertama, dipakai sebagai huruf awal kalimat. Yang kedua, digunakan huruf pertama nama orang, kemudian nama hari, nama bulan, nama jalan, nama kota, kemudian apa lagi? Ya, ini yang kita pelajari yaitu nama Tuhan dan kata ganti milik untuk Tuhan. Nah, itu dulu untuk saat ini. Jika ada yang mau ditanyakan, ya bisa menghubungi Miss langsung ke nomor HP Miss Leni. Oke, sampai jumpa semuanya. I miss you. Bye-bye.